Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghta risalah wa addaital amanah wa kashaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad shalla 'alaika ya ilmal huda Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kembali kita dapat hadir melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Walaupun nampaknya jamaah perwakilan aja subuh nih, tapi alhamdulillah masih lumayan ramai ya Pak ya. InsyaAllah menjelang waktu syuruk kita akan mengisi kajian. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang pada jalan tersebut dengan tujuan untuk menambah ilmu, maka Allah permudah jalannya ke surga. Maka Bapak Ibu sekalian, ini juga sebenarnya dalil yang dipakai oleh sebagian besar kaum muslimin untuk melakukan majelis-majelis taklim. Termasuklah sekarang kebetulan masih di bulan Maulid, termasuklah peringatan Maulidun Nabi sebenarnya. Karena Maulid Nabi yang umumnya kita lakukan itu sama dengan kajian kita di subuh ini, majelis taklim juga. Maka itu Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Mufti Besar Kampar, beliau ini S1, S2, S3 di Madinah ya. Karena S1, S2, S3 Madinah ini bahasa Arabnya dah lancar. Jangankan untuk berbicara sehari-hari, menggigau pun bahasa Arab Ustaz. Karena saking lancarnya, saking lamanya kuliah di sana. Maka ketika beliau telah kembali ke sini, kebetulan ada beberapa rombongan para syekh dari Madinah yang datang berkunjung ke Pekanbaru. Kebetulan kunjungan itu dilakukan di bulan Rabiul Awal. Maka ketika para syekh tadi datang, banyak masjid-masjid dan mushola yang melakukan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Lalu syekh tadi bertanya kepada Dr. Mawardi, kenapa banyak masjid dan mushola yang melakukan kegiatan ini? Padahal kegiatan ini tidak boleh, tidak ada tuntunannya di dalam agama Islam. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kebetulan tak lama setelah itu masjid di dekat rumah beliau ini pun mengadakan hal yang sama. Maka untuk menjawab pertanyaan itu, dibawanya para syekh tadi ikut ke dalam acara tersebut. Maka setelah acara dimulai, mulai dari pembawaan acara, lalu baca Al-Quran, sambutan Pak RW atau pengurus tempat, setelah itu ceramah. Habis ceramah, makan ala kadarnya, pulang. Lalu syekh tadi bertanya, Ainal Maulid? Mana acara Maulid? Nah, inilah acara Maulid kami, kata Dr. Mawardi. Maka kata beliau, ini acara taklim, ini memang taklim. Kenapa taklim ini kami bahas? Kenapa dibikin di bulan Rabiul Awal? Karena banyak pendapat ulama Nabi itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Maka itu kami bikin pengajian yang temanya sirah Nabi. Nanti di bulan Rajab yang diyakini oleh para ulama pada waktu itu peristiwa Isra Mi'raj,
kami bikin lagi pengajian tentang Isra Mi'raj. Nanti kan masuk Ramadan kita kaji pula fikih puasa. Nanti lah sampai ujung Ramadan kita bahas pula fikih zakat. Nanti sudah masuk pada hari raya kurban, pas pula fikih kurban, momentumnya pas. Kan tak ada yang aneh-aneh yang bikin acara maulid di masjid ini, Pak. Nah, kan hanya pengajian selesai itu pulang. Kecuali pengurus mengadakan pengajian, kita pengajian dengan Ustadz Abdul Somad umpamanya, lalu hiburannya dangdut sampai subuh. Ini lain ceritanya. Ini yang mungkin bisa dikatakan tak boleh di dalam agama Islam. Atau dulu kegiatan-kegiatan maulid itu bukan hanya taklim, tetapi mereka mendatangi kuburan lalu tawaf di sekitarnya sampai subuh. Ini yang mungkar di dalam agama Islam. Padahal yang kita lakukan adalah majelis-majelis ilmu. Mengapa tema sirah yang diangkat, kelahiran Nabi yang diceritakan? Kebetulan momentumnya pas di bulan Rabiul Awal. Maka apa yang kita lakukan sama. Dalilnya dalil umum bahwa Nabi mengatakan siapa yang datang ke majelis-majelis ilmu yang tujuannya memang untuk mendapatkan ilmu, maka Allah permudah jalannya ke surga. Maka begitu juga kita datang ke masjid ini dengan langkah kaki itu juga akan dihitung pahala dan diangkat derajatnya. Maka sebaik-baiknya ke masjid itu Bapak Ibu sekalian dengan berjalan kaki. Dulu saya biasanya kalau naik kendaraan ada jamaah yang jalan kaki saya tawari numpang. Tapi belakangan jarang saya tawari. Karena mungkin berhusnuzon kita, mungkin Bapak ini bukan tidak ada kendaraan, cuman dia mengambil keutamaan jalan kaki ke masjid. Jadi dibiarkan aja. Karena memang kalau rumah kita dekat, tidak begitu jauh dari masjid, lebih utama berjalan kaki. Karena setiap langkah kaki kita ke masjid ini dihitung pahala tiap langkahnya. Ada ibu hitung tadi Bu? Nah, jadi hitung Bu, ada kerjaan Ibu. Itu kerjaan malaikat menghitung langkah. Tidak usah diambil lagi kerja malaikat. Maka ini juga keutamaan kita berjalan kaki ke masjid ini, salat, lalu kemudian mendengar taklim sampai masuk waktu isyraq nanti. Berselawat kita kehadirat baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, pada subuh kali ini kita coba ambil 5 ayat di dalam surat Al-Mudaththir, yang mana 5 ayat ini atau surat Al-Mudaththir ini 1-7 sebenarnya sebagian besar ulama mengatakan ini adalah surat kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Mudaththir ini turun sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berdiam diri di Gua Hira. Setelah itu aku keluar melewati lembah. Lalu terdengar ada yang memanggilku. Aku lihat ke sebelah kanan, kata Rasulullah, tidak kulihat siapapun di sana. Kulihat ke sebelah kiri, tidak juga kutemukan siapapun di sana. Lalu ku menoleh ke belakang, juga tidak kutemukan siapapun di sana. Maka kemudian ku perhatikan ke atas, maka kulihat yang pernah datang kepadaku di dalam Gua Hira sedang duduk di sebuah kursi antara langit dan bumi. Jadi di sini digambarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan surat ini melihat wujud malaikat Jibril yang sebenarnya. Maka kemudian aku jatuh tersungkur dan lari ke rumah, lalu kusuruh kepada istriku, zammiluni, selimuti aku. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad sedang berselimut, turunlah surat ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Bapak Ibu sekalian, pada surat Al-Mudaththir ini, pada ayat pertama kita perhatikan bagaimana Allah ketika memanggil Nabi Muhammad tidak dipanggil namanya, tetapi Allah menggunakan nafas
wahai orang yang berselimut. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, ini tidak ada Nabi dipanggil langsung dengan namanya, tetapi kadang menggunakan ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, atau menggunakan lafaz ya ayuhan mudaththir, ya ayuhan mudammil. Maka di dalam kebudayaan atau tata bahasa Arab, orang memanggil dengan sebutan kondisi yang sedang dialami seseorang, ini adalah panggilan penghormatan atau mulaqafah, kelembutan ketika memanggil. Makanya biasanya ibu-ibu memanggil bapak pun jarang menyebut nama, disebut dengan kondisinya. Nabi Muhammad pun suatu ketika pernah datang ke rumah anaknya Fatimah. Ternyata setelah ke rumah anaknya Fatimah, Nabi Muhammad tidak menemukan Ali. Lalu ditanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, ke mana suamimu Ali? Lalu kata Fatimah, kami sedang tidak berbaikan. Lalu Ali pun pergi. Maka datang salah seorang sahabat mengatakan Ali tidur di masjid. Maka datanglah Nabi Muhammad menemui Ali yang sedang tidur di masjid. Karena dia tidur di masjid, dulu Masjid Nabawi itu tidak pakai sejadah macam ini, Pak, pasir saja. Maka karena dia tidur di sana, badannya pun banyak pasir. Lalu bagaimana Nabi membangunkan Ali? Wahai Ali, bukan, tetapi Nabi menggunakan lafaz ya Aba Turab, wahai laki-laki yang banyak pasirnya, yang badannya banyak pasir. Maka di dalam kaidah bahasa Arab, memanggil seseorang dengan keadaannya ini adalah bentuk mulaqafah atau bentuk kelembutan ketika memanggil seseorang. Nabi memanggil istrinya ya Humairah, tidak menyebut nama Aisyah, tapi menengok kondisi Aisyah yang wajahnya atau pipinya kemerah-merahan. Ini panggilan mulaqafah namanya. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi Muhammad menggunakan lafaz ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Dan ketika Allah menyebut nama Nabi, Allah menggunakan lafaz salawat. Satu-satunya amal, Pak, yang diperintahkan kepada kita untuk dilakukan, tetapi Allah tak pernah melakukan. Allah perintahkan kita sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Allah perintahkan kita zakat, apakah Allah juga berzakat? Tentu tidak. Allah perintahkan kita melakukan banyak amal, tetapi Allah tidak melakukannya. Tetapi dalam sholawat, apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ketika Allah menyebut nama Nabi Muhammad, maka Allah pun bersolawat. Nah, maka menyebut nama Nabi dengan solawat ini menjadi amalan yang agung, yang bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dilakukan oleh Allah dan para malaikat. Maka itu di dalam Al-Quran, Allah ketika memanggil Nabi menggunakan kondisinya, tidak dengan menyebut namanya. Karena ketika menyebut nama Nabi, Allah pun bersolawat atasnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini juga kemarin yang kita bahas di dalam surat Al-Insyirah. Nama Nabi Muhammad itu Allah tinggikan, di antaranya dengan solawat. Dan solawat itu menjadi bacaan wajib di dalam beberapa amal. Contoh, dalam sholat, ibu kalau sholat, kalau tidak baca solawat, bu, tidak sah sholat kita. Kapan baca solawat ketika sholat itu? Kapan, bu? Pas tasyahud akhir. Kan waktu duduk terakhir kan ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Biasa pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai akhir. Itu sholawat. Maka orang kalau sholat, kalau kita baca di dalam kitab Imam Syafi'i, rukun sholat itu 13. Salah satunya adalah membaca sholawat di akhir tasyahud. Termasuklah orang di dalam khutbah. Khutbah itu pun wajib baca sholawat. Kalau tidak membaca sholawat di dalam khutbah, batal khutbah hari itu. Nah, makanya bapak-bapak mungkin yang sering menghadiri sholat Jumat, tengok pula khotib tadi baca sholawat atau tidak. Kalau tak baca sholawat, maka batal khutbah hari itu. Termasuklah sholat Id. Walaupun sholat Id itu sholat sunnah,
Tetapi kalau khotibnya tak baca sholawat, maka batal khutbah hari itu. Maka ini perlu diperhatikan, karena bisa jadi khotib tak datang, yang biasa menggantikan khotib sedang mengkritik pula umpamanya. Nah, ujung-ujungnya karena tak ada yang bisa maju, ya harus mau tak mau maju lah Pak RT atau Pak RW. Apa yang akan dibaca untuk khutbah itu? Nah, kan ini perlu kita memahami. Jangan, kan tak mungkin buat dibatalkan Jumat hari itu. Berhubung khotib tak datang, Jumat Allah batalkan sholat zuhur berjamaah jelas. Kan tidak bisa. Atau sholat Id karena khotib tak datang, tak ada yang berani maju ke depan. Karena khotib tak datang, maka sholat Id kita tunda besok. Tidak bisa. Harus juga dilakukan hari itu. Maka apa yang akan dibaca ketika maju? Kata Imam Syafi'i, minimal atau rukun khutbah itu 5. Lengkap 5 ini sah khutbah. Apa yang pertama? Mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillahnya boleh innal hamdalillah, hamdan wa syukranillah, alhamdulillah. Yang penting ada alhamdulillah, ada kata Allah. Yang kedua, wajib bersolawat. Kalau tinggal solawat di situ Pak, maka tidak sah khutbahnya. Yang ketiga, berwasiat takwa. Memberikan wasiat kepada jemaah, usikum wa nafsi bittaqwallah, atau ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang keempat, membaca satu ayat dari Al-Quran. Terserahlah surat mana atau ayat mana yang Bapak hafal. Tidak mesti surat atau ayat yang akan disampaikan di dalam khutbah. Mana yang hafal saja. Hafal qul huwallahu ahad, itu yang disampaikan. Qul a'udzu birabbin nas, itu saja yang disampaikan. Setelah itu membaca doa di salah satu khutbah. Biasanya di khutbah yang kedua. Lengkap 5 itu tidak sah itu untuk khutbah. Jadi kalau tak datang, maju ke depan, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selesai salat. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai itu wasiat. Kemudian keempat, wa qala Allahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang penting ayat Al-Qur'an. Jangan dibaca pula Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doa masuk isi. Bedakan antara doa dan ayat. Maka setelah itu barulah kepada usah panjang-panjang. Wahai kaum muslimin, jagalah silaturahmi. Jangan kita memutus hubungan silaturahmi. Wa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Selesai khutbah. Yang penting lengkap rukunnya. Maka ini keutamaan menyebut nama Nabi dengan sholawat itu dihitung sebagai amal ibadah di dalam beberapa amal atau ritual di dalam agama Islam. Tapi kalau sholat Id biasanya ditambah takbir. Kalau sholat Id itu sebelum mengucapkan alhamdulillah ada sunnah membaca takbir. Untuk khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali. Nanti khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Sebelum dia mengucapkan alhamdulillah dia baca takbir terlebih dahulu. Ini sunnahnya. Tapi tetap yang wajib 5 rukun tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan kondisi yang terjadi pada beliau. Tidak langsung menyebut namanya, karena begitu tingginya penyebutan nama Nabi Muhammad SAW sampai-sampai Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat, dan kita kalau bersolawat menyebutkan nama Nabi itu akan dihitung sebagai ibadah, akan dihitung sebagai zikir. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Maka ketika ayat ini diturunkan, ini adalah perintah dakwah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika telah diturunkan ayat ini, tidaklah Nabi itu bangkit dari tempat tidurnya, melainkan beliau mulai berdakwah sampai beliau wafat. Jadi dakwah mengingatkan orang lain itu Pak unlimited sebenarnya. Kadang kita kan mengingatkan orang lain ada batasan. Anak kita susah diajak, susah diatur.
Lalu kita mengeluh, saya sudah mengajarkannya sekian tahun tapi tak mau dengar juga, ya udahlah terserah dia. Padahal Nabi ketika turun ayat ini, beliau tidak pernah menyerah di dalam dakwah. Artinya berdakwah itu tidak pakai batasan waktu. Nabi Nuh mengingatkan istrinya, mengingatkan anaknya, tak ada adalah udah 10 tahun, tidak. Nabi Nuh sampai 950 tahun dakwahnya. Dan selama itu dia terus mengingatkan, tak pernah bosan. Jadi jangan kita baru setahun 2 tahun kita ingatkan, udahlah tak mau dengar lagi. Tetapi Nabi ketika telah diturunkan surat ini, maka beliau terus berdakwah, mulai dari keluarganya yang terdekat dulu beliau dakwahi, sampai wafatnya tetap dia berikan dakwah. Maka Abu Thalib itu, Bapak Ibu sekalian, terus diberikan Nabi dakwah, tapi memang sampai meninggal tak mau masuk Islam. Nah, di situ yang disayangkan Nabi. Bahkan ketika dia meninggal, Nabi sudah berusaha mentalkinkan. Sunnah kita, Bu, kalau ada orang yang mau meninggal sakratul maut, apa sunnahnya? Mentalkinkan. Jadi kalau ada di antara keluarga kita sakit, udah satu-satu nafasnya, apa yang harus kita lakukan? Banyak tuntunannya di dalam agama Islam. Satu, orang yang sedang sakratul maut itu kalau bisa dihadapkan ke kiblat. Wajahnya dihadapkan ke kiblat, ditidurkan miring ke kanan. Ini yang pertama. Yang kedua, talkinkan, dibacakan la ilaha illallah di telinganya, supaya dia bisa mengucapkan itu. Selain itu, orang yang lain yang ada di sekitarnya dianjurkan pula membaca Yasin. Nah, ini satu-satunya dalil yang paling sahih tentang membaca Yasin itu, Yasin yang dibaca ketika orang sakratul maut. Iqra'u ala mautakum Yasin, kata Rasulullah. Bacakan terhadap orang-orang yang sedang sakratul maut di antara kalian bacaan Yasin, surat Yasin. Walaupun kemudian ini ada yang mengartikan kenapa Nabi memerintahkan Yasin untuk orang sakratul maut. Oh, berarti Yasin ada keutamaan. Ini pula kemudian dibaca ketika orang telah meninggal, dibaca pula Yasin tadi, karena ada dalil tadi yang menyebut ketika sakratul maut, kata Nabi bacakan Yasin biar mudah sakratul mautnya. Maka ini juga ketika menjadi dalil bagi kita ketika ada yang sakratul maut, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan kenapa Yasin? Ya karena Yasin yang ada dalil yang diperintahkan Nabi. Kalau Al-Baqarah kelewat panjang, Pak. Kalau Al-Baqarah yang mau baca habis maghrib itu lewat Isya dan sampai jam 10 tentu selesai. Panjang surah Al-Baqarah. Dan Yasin itu juga ada dalil yang disebutkan Nabi. Silakan Bapak Ibu cek, kalau susah buka kitab, cek aja di Google. Nah, ada keterangan Nabi menyuruh membaca Yasin terhadap orang-orang yang sedang sakratul maut. Maka ketika paman Nabi Abu Thalib sakarat, datang Nabi mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah di telinga Abu Thalib. Akan tetapi sebelah ada pula Abu Jahal. Kata Abu Jahal, kau benci agama Abdul Muthalib, kau benci agama nenek moyangmu. Maka dia ragu dalam hal itu, kemudian wafat dalam keadaan kafir. Maka ini bentuk dakwah Nabi. Mulai dari Abu Thalib itu belum lagi sakit-sakitan, diberikan dakwah sampai dia akan meninggal. Nabi tidak pernah berputus asa, terus memberikan dakwah. Maka kita juga memberikan dakwah atau mengingatkan seseorang, tidak diberi batasan waktu sampai akhir hayat. Ini yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir, dan nama Tuhanmu maka agungkanlah. Maka makna fakabbir adalah mengucapkan takbir. Takbir ini diucapkan di dalam banyak ibadah. Nabi ketika mendapatkan satu kemenangan di dalam peperangan, beliau juga mengucapkan takbir. Ketika mendapatkan wahyu dari Allah, beliau pun bertakbir. Ini menunjukkan takbir ini kalimat yang sering diucapkan ketika kita mendapatkan satu kebahagiaan. Ibu umpamanya kemarin harga sawit turun, mendadak kini naik, Allahu Akbar, ucapkan takbir terlebih dahulu. Kita yang aturannya di jalan umpamanya kemungkinan mendapat kecelakaan tapi tak jadi selamat, kita ucapkan Allahu Akbar.
Dan di dalam banyak ritual ibadah di dalam agama Islam juga dianjurkan membaca takbir. Seperti di dalam sholat. Sholat itu ibadah dimulai dengan takbir. Cuma yang kadang bingung jamaah membaca takbir di dalam sholat itu. Yang mengangkat tangan, ini sering kalau kita sholat Bapak Ibu sekalian, sering ragu jamaah. Kapan orang itu dianjurkan Nabi mengangkat tangan ketika takbir? Maka kalau kita buka di dalam kitab Bulughul Maram Bapak Ibu sekalian, Nabi itu mengangkat takbir, lalu mengangkat tangannya ketika takbir itu di dalam sholat hanya pada 4 tempat. Nah, ini yang pertama ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir ketika baru mulai sholat, lalu mengangkat tangan. Seberapa tinggi mengangkat tangan? Ada banyak pendapat. Yang pertama, Nabi mengangkat tangannya sedatar atau sejajar dengan tinggi bahu. Maka ada yang mengangkat tangan setinggi ini. Kemudian ada pendapat yang kedua, Nabi itu mengangkat tangannya sama tingginya dengan bawah telinga. Nah, ini pendapat yang kedua. Satu lagi pendapat menyebut Nabi itu mengangkat tangannya sama tingginya dengan daun telinga yang atas, atau paling tidak ujung jempolnya menyentuh daun telinga yang bawah. Seperti ini. Nah, maka kapan Nabi mengangkat takbir di dalam sholat itu? Satu, pas takbiratul ihram. Yang kedua, ketika beliau akan turun ruku. Nah, pas turun ruku itu maka takbir itu Allahu Akbar, baru ruku kita. Yang ketiga, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Itu posisi ketiga juga mengangkat takbir. Nah, yang keempat ini yang paling ragu jamaah. Bangkit dari sujud pada rakaat yang kedua. Karena kadang kalau kita perhatikan ada yang jamaah itu setiap kali bangkit dari sujud angkat takbir. Ada yang angkat takbir sama sekali. Lalu yang benar yang mana? Kapan mengangkat tangan ketika takbir itu? Baca di dalam kitab Bulughul Maram, yang paling kuat dikatakan mengangkat takbir itu pada bagian yang keempat, bangkit dari sujud di rakaat yang kedua, atau rakaat yang ada duduk tasyahudnya. Kan rakaat kedua sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu kan ada duduk. Nah, bangkit dari duduk itulah yang kita mengangkat tangan ketika takbir. Jadi kalau begitu sholat Jumat karena 2 rakaat, tidak ada duduknya cuma sekali di akhir, tidak diangkat tangan lagi. Termasuk sholat subuh tadi, karena cuma 2 rakaat. Nah, ini ketika sholat asar, zuhur juga hanya 1 kali ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Walaupun Bapak Ibu sekalian, memang ada pendapat lain yang menyebut setiap bangkit itu mengangkat takbir. Tetapi yang paling kuat disebutkan para ulama, Nabi itu hanya mengangkat takbir, mengangkat tangannya ketika takbir di 4 tempat itu saja. Ini dia yang pertama. Kemudian juga takbir itu banyak dibaca ketika membaca surat dari Ad-Duha sampai An-Nas. Biasanya kalau kita bulan Ramadan kan ada khatam Quran juga. Ada khatam Quran yang biasa dibaca anak-anak cuma dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Maka ini juga sunnah. Ketika seseorang membaca surat Ad-Duha, habis surat Ad-Duha itu juga dianjurkan membaca takbir. Yang paling sepakat ulama membaca Allahu Akbar saja cukup. Cuman kita biasanya waktu khatam Quran itu biasa ditambah dengan tahlil, la ilaha illallah wallahu akbar, baru baca surat selanjutnya. Nah, atau ada pula yang ditambah lagi, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, cuman ini sering juga salah mengucapkannya Bapak Ibu sekalian. Kadang kalau dengar anak-anak takbir di masjid itu, walillahil hamd, sering kali salah. Sering dibaca walillahil hamd. Coba ibu bapak sering dengarkan anak-anak takbir, atau mungkin bapak-bapak pun ada yang mengucapkan itu, Allahu Akbar walillahil hamd yang dibaca. Tahmadul ilham di situ. Nah, padahal kalimat yang benar walillahil hamdu. Maka kemudian hamdu dunya dihilangkan sehingga menjadi kalimat walillahil hamd. Ilham bukan ilham. Maka yang disepakati para ulama bertakbir pun boleh. Termasuklah nanti biasanya kita tahtim, kita biasa membaca surat
Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai qul a'udzu birabbin nas. Maka di antara qul huwallahu ahad masuk ke qul a'udzu birabbil falaq, baca takbir Allahu akbar. Atau biasa kalau mau ditambah la ilaha illallah wallahu akbar atau la ilaha illallah walillahil hamd, baru masuk kepada surat selanjutnya. Ini juga sunnah. Kenapa sunnah? Karena ketika Nabi Muhammad suatu ketika ada wahyu tak turun kepadanya beberapa saat, lalu kemudian ada orang yang mengejek Nabi, tengok Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya, dia tidak lagi mendapatkan wahyu, tengoklah keadaannya seperti orang gila, mungkin Tuhan sudah benci kepadanya. Maka tak lama setelah itu turunlah surat Ad-Duha yang Allah kabarkan Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membenci. Saking senangnya Nabi Muhammad, beliau ucapkan Allahu Akbar. Maka ini juga menjadi sunnah kata para ulama. Dari Ad-Duha sampai ke An-Nas itu, ketika kita habis di akhir ayat, masuk ayat selanjutnya, sunnah membaca Allahu Akbar. Yang paling singkat Allahu Akbar, boleh tadi ditambah tahlil la ilaha illallah wallahu akbar, atau yang paling panjang la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu yang kedua. Kemudian kapan lagi sunnah kita membaca takbir? Khutbah tadi. Jadi kalau khutbah itu Bapak Ibu sekalian, rukunnya sama dengan Jumat, cuman caranya berbeda. Apa bedanya sholat Id sama sholat Jumat itu? Kalau sholat Jumat kita khutbah dulu, baru sholat. Sedangkan Id sholat dulu, baru khutbah. Tak boleh dibalik. Nah ini yang bid'ah, membalik-balikkan ibadah-ibadah mahdhah ini. Ini pernah terjadi di zaman dinasti Abbasiyah. Ada seorang khalifah yang mengatakan ini kita samakan saja seperti sholat Jumat. Jadi kita dengarkan khutbah terlebih dahulu, baru kita sholat. Maka ini ditentang oleh para jamaah pada waktu itu. Tak boleh, tak pernah dibikin orang. Nah maka dalam hal ini tak boleh diputar balik. Sudah seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pula yang kita buat. Nah sholat Id itu Bapak Ibu sekalian tak pakai ba'diyah, tidak pakai qobliyah. Jadi ketika datang kita sholat Id, datang duduk takbir saja, kecuali sholatnya di dalam masjid. Ketika datang jamaah ke dalam masjid, lalu dia sholat 2 rakaat, itu bukan qobliyah Id, tetapi namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau sholatnya di lapangan, tidak ada tahiyat lapangan. Nah, jadi kalau di lapangan tidak pakai sholat 2 rakaat. Kalau di dalam masjid kebetulan hujan atau covid, mereka di dalam masjid datang sholat 2 rakaat, bukan qobliyah Id namanya, tapi namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, yang sholat Id itu tak pakai ba'diyah, tidak pakai qobliyah, datang duduk langsung bertakbir. Nah, itu caranya. Kalau sholat Idul Fitri, takbirnya sampai khatib turun dari mimbar, selesai takbir. Nanti sholat zuhur dan pakai takbir lagi, asar pakai takbir lagi. Kalau sholat Idul Adha tetap takbir zuhur asar sampai habis hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, sampai sholat asar itu tetap membaca takbir. Maka ini juga ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha juga dianjurkan membaca takbir. Disunahkan membaca takbir di dalam khutbah. Yang tadi kalau khotib di khutbah yang pertama membaca 9 kali takbir baru mengucapkan alhamdulillah, nanti tegak dia khutbah yang kedua membaca 7 takbir. Sedangkan di dalam sholat, ini juga menjadi rukun, ketika sholat juga wajib membaca takbir. Pada rakaat pertama membaca berapa takbir Bu? 7 kali takbir plus takbiratul ihram. Jadi berapa jadinya? 8. Nanti bangkit dari sujud yang pertama, ditambah lagi takbirnya 5 kali, tambah 1 takbiratul qiyam. Takbiratul qiyam jadi jumlahnya 6. Nah ini sunnah-sunnah kita membaca takbir di dalam ibadah. Di mana lagi kita dianjurkan membaca takbir? Ketika mendapatkan nikmat tadi juga dianjurkan membaca takbir. Bapak Ibu sekalian, maka kalimat takbir adalah kalimat mengagungkan nama Allah yang juga menjadi zikir. Termasuklah membaca takbir ini juga disunnahkan setiap habis sholat. Setiap habis sholat kita juga disunnahkan membaca takbir sebagai zikir sebanyak berapa kali Pak?
Selepas sholat itu berapa kali kita dianjurkan bertakbir? 33 kali. Kata Nabi Muhammad, setelah sholat itu dianjurkan berzikir. Apa zikirnya? Yang pertama, tasbih. Apa tasbih itu? Subhanallah 33 kali. Setelah itu tahmid. Apa tahmid itu? Alhamdulillah 33 kali. Setelah tahmid apa lagi? Takbir. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar 33 kali. Tetapi kalau tak sempat, ini ada tiga pendapat tentang ini Bapak Ibu sekalian. Umpamanya ibu dalam perjalanan membaca zikir sampai 33 terlalu panjang, maka ada pendapat lain yang mengatakan boleh 11. Membaca tasbih 11 kali, kemudian tahmid 11 kali, takbir 11 kali, total 33 semua. Nah, itu pun ada pendapat yang menyebutkan dalilnya pun sahih, boleh dibaca 11 kali dalam kondisi darurat. Atau ada juga satu hadis yang menyebut boleh juga dibaca 10. Nah, jadi totalnya 30 kali. Tetapi yang paling kuat, kalau kita sholat tanpa ada uzur, dalam artian kata tidak ada hal yang mendesak, maka ambillah yang paling banyak tadi, 33 kali. Itu membaca takbir tadi sebagai zikir. Karena Al-Quran, bacaan takbir, tasbih, tahmid itu baru dihitung ibadah kalau dibaca. Sama Al-Quran itu jadi ibadah ketika dibaca, menjadi perisai diri dari syaitan ketika dibaca. Kadang ada orang di rumah, kita beli kaligrafi ayat kursi, letak di atas pintu. Nah, pada letak di situ biar setan tak masuk. Itu setan yang di luar memang tak masuk, Pak. Yang di dalam tak bisa keluar. Nah, kan? Karena ada ayat kursi tadi. Karena setan takut sama ayat kursi tadi ceritanya kan. Yang di luar tak bisa masuk, yang di dalam pun tak bisa keluar. Ujung-ujungnya beranak pinak di dalam rumah Allah. Ini salah pemahaman. Al-Quran tadi baru menjadi perisai diri ketika dibaca. Bukan tak boleh meletakkan kaligrafi, silakan. Tapi dengan niat nakut-nakuti setan, dia salah. Atau kadang ada, biasanya di Quran lama itu ada pertengahan ayat surat Al-Kahfi itu tulisannya wal yatalaqaf. Pernah nengok Pak? Biasanya warna merah itu dikasih di tengah surat. Itu dulu oleh sebagian orang dianggap kalau bagian itu diambil lalu dibakar, dicampur dengan minuman, itu bisa menjadikan kita cerdas. Nah, bukan hanya ini. Diambil kertas itu, dibakar, campur ke kopi, minum. Cerdas belum tentu, TBC lah pasti itu. Nah, jadi jangan salah meletakkan Al-Quran itu sebagai ibadah, menjadi perisai diri dengan sering-sering dibaca, dihafalkan, bukan dibakar. Dibakar, ditulis ayat kursi, lalu dicampur ke dalam minuman atau diminum. Walaupun ada memang riwayat seperti Ibnu Umar pernah menulis beberapa ayat atau beberapa doa, lalu dia jadikan sebagai kalung, dia berikan kepada anaknya. Ini sebagai raja karena anaknya yang belum bisa membaca atau anaknya yang belum akil balik, masih balita. Ada memang riwayat yang mengatakan demikian. Ini dia jadikan sebagai raja. Akan tetapi bagi kita yang sudah dewasa atau mampu membaca Al-Quran, bukan seperti itu caranya. Ini tadi khusus kata para ulama memang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar untuk raja anaknya yang memang belum pandai membaca. Maka kita yang sudah mahir membaca Al-Quran, sudah bisa, maka harus dibaca. Jangan Al-Quran dibelah nanti dipotong-potong, dijadikan kalung, lalu dijadikan sebagai jimat. Nah, ini salah tentunya. Yang dicontohkan Ibnu Umar ini pun diselisih hadisnya benar atau tidak. Tetapi yang menganggap benar itu hanya dilakukan Ibnu Umar untuk anaknya yang masih balita. Maka dia ambil raja tadi, dia tuliskan. Anda kan sering dibikin anak ibu-ibu biasanya untuk anak bayi biasanya, lalu dijadikan kalung. Itu ada memang riwayat dari Ibnu Umar. Silakan Bapak Ibu cari nanti riwayatnya bagaimana Ibnu Umar menuliskan raja atau doa tadi, lalu kemudian dia lekatkan atau dia jadikan tangkal untuk anaknya. Maka Bapak Ibu sekalian, semua zikir itu baru menjadi perisai diri. Bacaan Al-Quran, tasbih, takbir, tahmid tadi, kalau sering-sering
kita baca, bukan kita tempelkan atau kita tuliskan di sebuah kertas, letak di dompet biar tidak kecopetan. Cobalah copet datang tidak mau tahu dia di dalam dompet kita ada itu atau tidak, hilang juga dompet kita. Maka dengan cara dibaca inilah menjadi perisai diri bagi kita. Maka banyak sekali kalimat-kalimat takbir ini dibaca di dalam keseharian kita, karena itu juga adalah bentuk zikir pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir. Kemudian wahai Muhammad, pakaian maka sucikanlah. Maka ini juga perintah awal. Maka itu kata para ulama, semua amal ibadah di dalam agama Islam syarat pertamanya adalah tohar. Semua amal ibadah, orang yang melakukan satu amalan di dalam agama Islam harus yang pertama dia perhatikan adalah suci. Orang kalau mau sholat wajib tohar dulu. Karena itu kalau kita belajar fikih, kitab pertama atau bab pertama yang dibahas di dalam ilmu fikih itu adalah bab tohar. Orang sebelum sholat itu Bapak Ibu sekalian wajib menyempurnakan wudunya. Maka itu kami sering mengingatkan di dalam kajian-kajian rutin, coba mengaji itu ada pada fikih-fikih dasar ini yang harus diutamakan. Karena terkadang kita mau ngaji jauh kemana-mana fikihnya, tapi fikih dasar banyak yang salah. Fikih dasar ketika berwudu banyak yang tidak tepat. Ketika mandi wajib banyak yang tidak sempurna. Kami sering mengisi kajian remaja. Ketika ditanya remaja tahu tidak mandi wajib macam mana, maka umum mereka mengatakan mandi wajib itu macam mandi biasa, cuma macamnya di awal. Ini kan khilaf jadinya. Ambil air sekali lalu diberi sabun, selesai. Yang penting nanti di awal baca niat. Kalau begitu cara mandi wajibnya, maka tentu tidak sah. Lalu dia pakai untuk sholat, lebih tidak sah lagi. Sholatnya pun tidak diterima. Karena ini dasar. Allah ketika menurunkan wahyu yang kedua, Allah perintahkan kepada Nabi, bersihkan pakaianmu. Dan ini menjadi syarat utama ketika seseorang akan beramal ibadah. Ketika orang mulai sholat, maka juga harus menyempurnakan wudunya. Wudu itu banyak sekali sebenarnya babnya. Telinga itu termasuk wajib atau enggak? Wajib enggak? Membasuh telinga ketika sholat, perlu dikatakan. Membasuh tangan itu sampai ke situ. Sampai ini cara atau batas. Karena di dalam Al-Quran itu disebut membasuh tangan itu ilal marafiq, sampai pada situ. Maka sampai ini maknanya apakah batas atau cara? Kalau batas maka boleh kita menyiram tangan mau dari siku ke ujung jari atau dari ujung jari ke siku. Yang penting batasnya sampai sini. Tetapi kalau ini adalah cara, maka ketika berwudu harus dari ujung jari ke siku, tidak boleh dibalik. Itu kan dikaji di dalam ilmu fikih para ulama. Kalau kita pakai air keran mungkin bisa diambil dari ujung jari. Cuman kalau pakai gayung itu payah. Kalau biasa ibu berwudu pakai gayung, mulai dari ujung jari lalu disiramkan, yakin saya masuk ke dalam, basah baju kita. Nah, itu pun yang ikhtilaf di dalam ilmu fikih, yang mana yang benar. Kalau tak dapat kita berwudu atau kita dalam keadaan sakit, air tidak ketemu, apa solusinya? Tayamum. Macam mana cara tayamum? Sama tidak dengan wudu? Kalau sekedar wudu mungkin bisa diganti tayamum. Bagaimana kalau sedang berjenabat, sedang hadas besar? Apakah bisa dengan tayamum? Bisa. Apakah sama tayamumnya? Ini kan perlu dikaji. Karena ada pula nanti tak paham, oh kalau wudu bisa tayamum seperti biasa. Tapi kalau sedang mandi jenabat diganti tayamum, guling-guling pula di atas tanah itu. Atau dimasuk pula pakai kumur-kumur, tak tayamum tuh. Nah, ini kan perlu dikaji. Jadi masuk pula tanah kalau kumur-kumur pula. Nah, atau diguling-guling dia kalau mandi wajib tentu harus guling-guling basah semua. Karena mandi wajib semuanya dibasahkan. Maka nanti tayamum harus semuanya kena debu. Itu harus dipahami terlebih dahulu tata cara wudu. Ini yang Allah katakan, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, dirimu, jasadmu sucikanlah sebelum melakukan ibadah. Orang juga mau puasa juga harus suci.
Ibu yang sedang berhalangan berhadas itu juga tidak bisa melakukan ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian, perintah toharoh itu Allah turunkan di awal-awal surat. Karena itu setiap kita melakukan ibadah, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bab toharoh ini. Bab bagaimana kita mensucikan pakaian kita, mensucikan diri. Baru nanti masuk bab sholat. Bab sholat itu kalau dikaji 6-7 kali pertemuan tidak selesai sebenarnya. Banyak sekali di dalam bab sholat itu yang bisa dikaji. Doa yang biasa kita baca di dalam sholat itu betul atau tidak? Itu kan banyak sebenarnya. Subhan ketika kita ruku, apa biasa dibaca, Bu? Subhana rabbiyal azim, pakai wa bihamdi atau enggak? Itu dikaji oleh para ulama sesuai hadis pakai wa bihamdi atau tidak. Yang paling banyak lagi seperti doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Apa doanya itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, wa'fu anni. Ada enggak dalil yang menyebutkan pakai wa'fu anni itu? Itu dikaji dalam. Kalau kita buka di dalam kitab Bulughul Maram atau di dalam beberapa kitab sahih hadis, itu yang pakai wa'fu anni dan ketemu dalilnya. Nah, cuman sampai wa'afini saja. Ada yang hanya sampai 3 saja, ada yang sampai 5, ada yang sampai wa'afini saja. Wa'fu anni ini perlu dikaji. Betul tidak ada wa'fu anni ini? Mana dalilnya? Karena ini yang biasa kita baca di dalam salat. Ketika takbir tadi seperti yang tadi, kapan saja kita mengangkat tangan, itu perlu juga kita mengkaji. Kemudian kalau imam sudah baca Al-Fatihah, makmum wajib baca lagi atau tidak? Nah, itu kan perlu dikaji juga. Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, makmum membaca lagi atau tidak? Atau ketika imam belum mengucapkan amin, apakah makmum juga membaca amin? Atau makmum harus membaca amin ketika mendengar imam membaca amin baru kita mengikuti? Itu juga dikaji. Maka kalau mengkaji bab sholat itu saja, sebenarnya kalau rutin kita hadir 6 kali pertemuan atau 7 kali, hampir setengah tahun kalau itu dikaji tiap bulan, baru selesai sebenarnya. Ini fikih-fikih dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu sebenarnya. Karena itu juga yang Allah suruh, yang Allah terangkan kepada Nabi di awal-awal beliau berdakwah, masalah toharoh. Kemudian terakhir, ada masuk waktu syuruh. Kata Allah, wa rujza fahjur, dan berhala-berhala atau perbuatan maksiat tinggalkanlah. Dan ini juga menjadi tonggak pertama yang diperintahkan kepada Nabi untuk memurnikan tauhid, tidak lagi menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala itu di dalam Al-Quran disebut musyrik. Musyrik itu orang-orang yang mensyirikatkan Allah atau menjadikan berhala-berhala sebagai sembahan. Sedangkan orang-orang lain yang kafir juga kita pernah bahas di dalam surah Al-Baqarah, namanya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab mereka juga termasuk orang-orang kafir, tetapi mereka tidak menyembah berhala. Nah, yang disebut Ahlul Kitab ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kata Allah ketika mulai menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah, tinggalkan semua sembahan selain daripada Allah. Apakah yang menyembah berhala? Termasuklah orang-orang yang menyembah manusia yang menganggap mereka adalah anak-anak Tuhan. Di mana letak sesatnya Nasrani? Dikatakan Nasrani itu menganggap Nabi Isa itu anak Allah. Begitu pula orang Yahudi. Yahudi juga mengatakan ada seorang laki-laki bernama Uzair itu anak Allah. Jadi ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang pernah Allah tidurkan 100 tahun. Suatu ketika dia lewat di sebuah kampungnya hancur berantakan. Lalu dia berpikir, bagaimana nanti Allah bisa mengembalikan sesuatu yang sudah rusak dan hancur? Karena dia mengingat di dalam Taurat disebutkan nanti manusia setelah mati yang hanya tinggal tulang belulangnya, atau mungkin dari semua tulang belulang yang tersisa tinggal tulang ekor kita saja. Nah, nanti dari tulang ini Allah akan bangkitkan kembali. Lalu Uzair berpikir, bagaimana Allah bisa membangkitkan sesuatu yang sudah binasa? Maka kemudian di dalam keadaan bingung seperti itu, ia tertidur, Allah tidurkan 100 tahun lamanya. Maka ketika ia bangun, ada di dalam Al-Quran, ketika ia bangun, ia lihat bekalnya masih utuh.
Dia membawa makanan tapi masih utuh, tetapi keledainya sudah menjadi tulang belulang. Maka di hadapan Uzair, keledai tadi Allah bangkitkan kembali menjadi seekor keledai yang hidup dan bergerak. Maka disitulah Uzair sadar mudah bagi Allah untuk mengembalikan sesuatu. Kembali dia ke kampungnya, maka dia dianggap sakti oleh kaumnya. Dia masih hafal Taurat, Allah tidurkan 100 tahun, sehingga ia oleh orang Yahudi dianggap sebagai anak Tuhan, disembah. Nah, ini kesesatan orang-orang Yahudi. Maka kata Allah, warujza fahjur, semua sembahan-sembahan yang mengandung kemaksiatan di dalamnya selain daripada Allah, maka tinggalkan. Artinya, yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad ketika berdakwah adalah yang pertama mengagungkan nama Allah, tinggalkan semua sembahan yang lain. Kemudian masalah kebersihan diri, kebersihan pakaiannya, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi untuk mendalami akidah, tinggalkan semua peribadatan yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah kurang lebih intisari atau kesimpulan tafsir dari surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan dengan kita sering mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran, kita khusyuk di dalam sholat ketika membacanya dan menjadi ilmu, pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Lah masuk waktu sholat, tapi ada yang mau bertanya Pak, kami persilakan sebelum kita tutup. Silakan Pak. Itu mengenai mandi wajib yang benar itu macam mana itu? Oh, mandi wajib. Baik, Bapak Ibu sekalian, mandi wajib itu tak ada kaitannya dengan keramas, tak ada pula kaitannya dengan sabun. Nah, ini perlu kita kasih gambaran umum. Mandi wajib dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum mandi wajib tentu menyempurnakan wudu terlebih dahulu. Setelah seseorang menyempurnakan wudu, ada satu pendapat ketika berwudu tidak dibasuh kakinya. Ada pendapat, tapi ada pendapat lain mengatakan disempurnakan saja wudunya. Setelah itu baru membasuh seluruh badan, semua celah-celah yang ada, termasuk rambut juga bagi yang laki-laki atau perempuan, ini harus masuk ke dalam celah-celah rambut. Yang mana harus didulukan? Apakah kanan atau kiri? Ataukah ada yang didahulukan? Tergantung mandi di mana. Yang penting sudah wudu, maka basahilah seluruh tubuh. Tidak ada syarat harus kanan atau kiri dulu. Kalau mandinya di sungai, mana yang dulu lah. Kalau bapak nyebur kepala dulu, kepala lalu duluan. Kalau kaki dulu kaki lah. Tidak ada ketentuan. Cuman kalau kita di kamar mandi, lebih afdal mendahulukan yang kanan. Yang penting semuanya basah. Nah, ketika semuanya telah basah, selesai itu semua, nah barulah pakai sabun. Jadi jangan selesai wudu langsung bersabun, karena air bercampur sabun, maka air tadi tidak bisa mensucikan. Nah, di sini salahnya. Ada yang selesai wudu langsung pakai sabun, maka sabun tadi bercampur dengan air, maka sudah berubah bentuk air tadi Pak. Sudah tidak lagi bisa mensucikan. Air itu kalaulah bercampur dengan benda lain, berubah baunya, berubah bentuknya, maka dia tidak lagi bisa mensucikan. Walaupun air yang bekas sabun, air kopi, air teh itu bisa dimanfaatkan, tapi untuk bersuci tidak. Maka ini yang salah. Ketika selesai wudu, basahi dulu seluruh tubuh. Itulah bagian dari mandi wajib. Selesai seluruhnya, sudah habis basah, tidak ada bagian, semua celah-celah jari, rambut sudah kita basahi, sudah sempurna rasanya, barulah selesai itu mau pakai sabun dan lain sebagainya boleh. Itu yang jelas Pak. Jadi wudunya dulu, baru setelah itu dibasahi seluruh tubuh dengan niat untuk membuang hadas besar, baru selesai itu. Kalau mau bersampo lah, nak bersabun lah. Jangan habis wudu langsung bersampo, baru berniat, baru disiram. Nah, ini jadi masalah. Sehingga air tadi bercampur dengan sampo, bercampur dengan sabun, tak sah mandi wajibnya. Karena airnya sudah tidak bisa mensucikan badan. Nah, itu jadi masalah. Maka itu saya sampaikan, sempurnakan dulu mandi wajibnya. Selesai dia berwudu, sempurnakan dulu membasahkan seluruh tubuh. Lebih afdal memang kanan didahulukan. Selesai kanan, kiri. Kalau di dalam apa, ambil air tadi, basahi dulu rambut. Ini kata ulama hanya sekedar jangan kaget badan. Karena umumnya orang mandi wajib subuh umpamanya, apalagi air dingin, apalagi di sumber dingin sekali. Jika langsung disiramkan, takut nanti tak stroke pula. Karena pembuluh darah tidak
tiba-tiba diberikan air dingin, terkejut dia, maka dicoba-coba aduk sedikit, dibasahi rambut, selesai baru dibasahi seluruhnya. Sudah sempurna basahnya, barulah pakai sabun, sampo dan lain sebagainya. Salahnya di situ saja. Jadi jangan langsung habis wudu langsung ke sampo, langsung ke sabun, baru disiram sampai habis. Maka ini tidak sempurna ketika melakukan mandi janabah. Ada lagi Pak? Bu, nggak ada Bu? Baik, karena tidak ada pertanyaan, ada bikinlah kajian kita pada subuh kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.